Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gus Dir ya. Ya, kita setelah berapa lama kita libur? Hampir seminggu ya. Seminggu ya? Hampir ya. Tapi sebelumnya kita mau menyampaikan ya, mohon maaf lahir dan batin ya, karena saat ini masih dalam suasana Lebaran. Jadi kita ya ingin menyampaikan permohonan maaf lah terlebih dahulu sebelum kita bacakan berita-berita yang bernas pada hari ini. Ini ada sejumlah berita yang menjadi perhatian banyak pembaca. Itu berita-beritanya masih seputar Sumatera Utara ya, Bang. Nah, ini berita pertama ini ada kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Asahan. Jadi ada pemudik yang tengah mengendarai mobil Toyota Rush, ingin rencananya pulang ke Jakarta melalui jalur lintas Asahan, kemudian ditabrak oleh truk begitu Bang. Jadi mereka jalan dari arah kota Medan menuju ke Rantau Parapat, dan dari arah sebaliknya datang tiba-tiba truk ini menghantam Toyota Rush. Tapi ini yang baru kan? Yang barusan terjadi ya? Iya, betul. Ini tadi kita mau ada satu lagi berita yang agak mengenaskan. Yang dilempar. Oh iya, betul. Dilempar oleh bus Sartika. Bus Sartika, iya. Bus Sartika. Ini ada beberapa orang yang akan mau mudik ya. Dan iya betul, itu di Batubara kejadiannya ya. Iya. Betul. Pakai batu segini. Batu besar itu dilempar ya. Jadi memang masih berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas juga dan kejadian-kejadian di jalan. Tadi yang pertama itu soal kecelakaan, tapi yang lebih banyak dibaca itu menyangkut masalah itu tadi Bang. Orang kan ngeri Bang ya. Ketika ingin pulang atau mudik gitu kan, di jalan tiba-tiba kendaraan dilempar batu berukuran besar. Primitif ya. Iya. Tahun berapa ya? Kampungan ya. Gitu ya, norak ya. Ini maksudnya pelakunya yang kampungan ya. Apa lo untungnya ya melemparkan batu ya. Memang ini hal yang seperti ini sudah lama terjadi ya. Modus-modus itu makanya kalau di jalan lintas itu kita lihat bus-bus itu pakai trali di depan, kawat-kawat ya, dan itu cuma di Indonesia yang ada seperti bus dikasih trali. Kenapa? Supaya kacanya nggak pecah kalau dilempar orang. Betul. Gitu. Ini ada videonya. Ini ada videonya. Kita lihat dulu videonya. Gimana itu Dek awalnya itu? Maksudnya gimana tuh? Gimana awalnya, dari mana mau kemana gitu almarhum? Dari Batubara mau ke Aceh. Terus di perjalanan gimana? Lagi di Indrapura, kenanya itu dilempar batu. Berbatu ya? Iya. Jadi mengenai kepala korban? Kepala korban. Terus berapa lama korban dibawa di rumah sakit? 6 hari, langsung koma. Langsung koma ya? Iya. Terus harapan dari keluarga sendiri apa terkait kasus ini? Tolong cari pelakunya lah. Meminta para pelaku ya supaya diusut tuntas ya. Nah ini sangat menyedihkan sebenarnya ya Bang. Sempat 6 hari di rumah sakit karena koma ya. Itu di rumah sakit sini Bang, Medan, dibawa ke Binakasi kabarnya. Iya. Dan selama perawatan mungkin terjadi pendarahan begitu pendarahan di kepalanya. Karena batunya cukup besar. Besar batunya. Ya kan? Tadi ada kita perlihatkan kan segini barang buktinya. Nah ini
Mudah-mudahan pelakunya ditangkap ini ya. Secepatnya. Tapi kita lebih dulu kita tanya dulu ke reporter kita Alif yang tadi ke rumah duka sepertinya ya. Halo Alif. Halo, selamat sore Alif. Halo, selamat sore Bang Aray, selamat sore Bang Agus, selamat sore Medan. Ya, silakan Liv. Ini gimana ini Liv? Kejadian ini kemudian apakah pelakunya sudah ditangkap? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bang Aray, terima kasih Bang Agus. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat 29 April 2020 lalu, di mana korban Alwi bersama keluarganya hendak ke Aceh untuk melakukan lebaran ke sana gitu. Nah, mereka bertujuan ke Aceh untuk menemui kakaknya yang berada di Aceh. Namun dalam perjalanan Alwi atau korban mengalami luka di kepala akibat lemparan batu dari 2 orang pengendara motor yang saat ini belum diketahui identitasnya. Dari hal tersebut Alwi mengalami luka parah dan sempat dirawat di rumah sakit di Kecamatan Air Putih. Namun beberapa hari kemudian dirujuk ke Medan. Usai 6 hari koma, Alwi dinyatakan meninggal dunia. Kira-kira seperti itu, Bang. Liv, ini kejadian kan ketika berada di dalam bus ya. Ini berarti korbannya itu duduknya di pinggir ya, di dekat jendela ya. Ya, korban sendiri bertepatan di sebelah supir, Bang. Sehingga di depan. batu tersebut terkena ke Alwi, Bang, bukan ke supir. Spekulasi di lapangan, Bang, bahwasanya kedua pengemotor itu ingin melempar supir, namun tidak kena, Bang. Yang kena adalah penumpang, gitu, Bang. Persoalannya apa, Liv? Mereka melempar supir. Apakah ada pungli sebelumnya? Tidak diberi sopir. Ya, gitu tidak kan? dikasih supir, kemudian dikejar dan kemudian dilempar. Apakah kira-kira seperti itu? Untuk saat ini, Bang, dari pihak kepolisian saya sudah konfirmasi, mereka belum mengetahui, Bang, karena menurut keterangannya bus Sartika tersebut jalan dari Labuan Bajo menuju Medan. Namun dalam perjalanan bus tersebut tiba-tiba dilempar, Bang. Namun spekulasi, Bang, akibat supir bus yang memotong jalur, Bang. Kira-kira seperti itu, Bang. Motong jalur. Oh, mengambil jalur dari depan ya. Berarti Ya, Bang. kemungkinan sesama pengguna jalan ya. Tapi logikanya kok pengendara sudah menyiapkan batu begitu? Mengejar barangkali ya. Hah? Mengejar. Kok tiba-tiba sudah ada batu di tangannya gitu kira-kira? Iya ya. Besar lagi batunya. Besar lagi kan? Nah, ini kan agak aneh nih. Sejauh ini keterangan polisi sudah ada belum, Lip? Saat ini, Bang, saya sudah konfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Indrapura, Bang. Mereka mengatakan hal tersebut masih dalam penyelidikan, sebab kedua pelaku tersebut saat ini belum diketahui identitasnya dan masih dalam penyelidikan, Bang. Nah, saya sempat bertanya juga, Menteri, mengapa kok bisa ada batu di tangan di kedua pengendara tersebut, Bang, atau pelaku? Dia pun masih menjawab, kami belum mengetahuinya karena masih melakukan penyelidikan. Sebab supir sendiri pun tidak mengetahui apa masalahnya, Bang. Gitu, Bang. Kira-kira, Liv, ada nggak ya kira-kira rekaman CCTV mungkin di sekitar lokasi yang didapat untuk memudahkan proses penyelidikan kira-kira? Ya, Bang, untuk pelemparan sendiri, Bang, itu terjadi di apa, Bang? Di perkebunan, Bang, jalan perkebunan. Nggak ada. Pembangunan, Bang. Jadi CCTV tidak ditemukan, Bang. Aduh, agak sulit memang ya. Iya. Berarti ngelemparnya kayak kalau kita lihat dari depan, ya? foto yang beredar itu berarti dari samping ya, dari samping, tapi batunya barangkali nembus ke ini ya, ke penumpang ya sepertinya ya. Atau dari depan? Iya, dari depan. Keterangannya, Bang, dari depan, Bang, dilempar, Bang. Dari depan berlawanan, Bang, sehingga dilempar oleh pengendara. Iya, betul juga, karena dari depan kan, kenanya kan di sebelah sini. Ini cukup berotot juga pelakunya nih. Ya sepertinya, karena begitu besarnya. Besar, kan nggak mungkin sekonyong-konyong langsung puk gitu kan, pasti itu gitu. Ada kemungkinan nggak bus ini diberhentikan, dan ketika diberhentikan itu baru dilempar ya, karena ketika kalau busnya lagi jalan iya, itu skillnya luar biasa itu yang lempar itu kan. Tapi belum ada ini ya, belum sampai ke sana penyelidikan ya, Liv ya. Keterangan Polsek, Bang, katanya bus ini jalan, Bang. Kemudian sepeda motor datang dari arah berlawanan, dilempar oleh sepeda motor tersebut, Bang, dari arah berlawanan. Oh, dari depan. Oh, iya. Wah. Iya. Baik. Luar biasa ya.
Tapi karena wilayah perkebunan jadi sulit ya untuk melakukan penyelidikan ya. Iya Bang, benar sekali. Korban ini warga Batubara ya, Liv ya, bukan warga Aceh ya? Warga Batubara Bang, namun hendak berlibur atau merayakan Lebaran di Aceh Bang, karena kakaknya merantau di Aceh gitu Bang. Iya. Infonya dari polisi, apakah kejadian seperti ini sudah sering terjadi, Liv, di sana, Liv, atau baru kali ini, Liv? Untuk pelemparan ini Bang, baru kali pertama, namun untuk penghentian sudah sering terjadi Bang, namun pelaku-pelakunya sudah ditangkap Bang. Termasuk untuk bus-bus jarak jauh ya, yang besar-besar ya, sehingga bus-bus itu pakai jeruji bersih sekarang. Baik, Liv. Terima kasih laporannya, dan kami tunggu laporan selanjutnya, terutama mengenai perkembangan penyelidikan dan pelakunya segera ditangkap ya, seperti harapan dari netizen semuanya. Ini berharap agar pelakunya segera ditangkap. 2 orang tadi ya? 2 orang Bang, dari sepeda motor. Oke, baik. Terima kasih, Liv. Oke, terima kasih Bang Agus. Terima kasih Bang Arif. Ya. Selamat sore. Selamat bekerja. Ya itu tadi laporan dari Alif ya Bang. Ini memang agak sulit karena tidak ada barang bukti. Betul. Tidak ada CCTV. Tidak ada, itu sebenarnya yang menyulitkan. Saksi kuncinya hanya Sopir. Nah, dan sopirnya juga tidak tahu kira-kira apa alasannya. Ini orang iseng aja atau bagaimana ya? Makanya yang jadi pertanyaan, kok tiba-tiba ada batu di tangan pengendara motor, berarti kan ada dia kemungkinan sudah dari jauh, kan? Itu maksud saya Bang. Karena kan nggak mungkin dia berhenti dulu ambil di jalan kan? Karena ini mobil sedang berjalan dan pelemparannya disebutkan kemungkinan dari arah yang berlawanan. Iya. Mau ngapain dia menyiapkan batu dan melempar itu? Apa pengen merampok? Ya kan? Kan bisa aja Bang, kayak modus-modus di jalan tol waktu itu kan sering gitu. Yang di Belawan. Iya, kan gitu kan, ada modus pengen ngerampok gitu kan, jatuhkan dari atas, tertimpa, begitu mobil kecelakaan mereka pun beraksi kan gitu. Kalau ini modus perampokan ya pihak polsek atau polres pasti harusnya bergerak cepat ya, karena ini berbahaya sekali ya kan, dan ini bakal menciptakan suasana yang tidak kondusif begitu ya di kawasan Batubara. Ya mudah-mudahan ini pelakunya bisa lekas ditangkap, dan petugas juga bisa melakukan tindakan tegas dan terukur, mengingat sudah ada korban jiwa begitu Bang. Ini ada dari netizen kita yang menyampaikan bahwa dia mencurigai sepertinya ada sopir yang ugal-ugalan juga katanya. Oh gitu. Jadi mengesalkan pengguna jalan yang lain. Ya, itu kan tidak semua gitu, dan kita tidak bisa mengeneralisir karena memang kronologisnya juga belum jelas begitu. Apakah mungkin dia, tadi kata Alif, kemungkinan ada pengendara yang kesal gitu, karena mencuri jalan. Nah, masalahnya mencuri jalannya itu di mana? Kok bisa dari jauh gitu ya? Atau mungkin sudah ada insiden sebelumnya. Balik lagi. Mungkin kan, entah insiden di mana. Kemudian itu busnya, kita tunggu di sebelah sana. Mungkin gitu ya. Gitu. Mungkin. Atau apakah mungkin seperti itu? Kalau dikejar pasti kan dari sisi sopir yang dihantam. Ya. Kan gitu Bang. Kalau dia balik lagi ke depan kan jauh gitu. Atau mungkin busnya berhenti duluan untuk makan atau apa, nggak mungkin juga ya kayaknya ya. Karena tadi kan dibilang jalan. Iya. Ini kita akhirnya menebak-nebak ini karena belum selesai. Tebak-tebak buah. Ya, kita harapkan kepolisian cepat bekerja untuk menangkap pelakunya, karena sudah jatuh korban jiwa ya. Betul. Baik, itu berita pertama kita dari kawasan Batubara. Kemudian kita bergeser ke berita kedua. Ini berita kriminal juga, ada pembunuhan keluarga memang. Ya. Cukup mengenaskan. Adik membunuh abang. Aduh. Ya. Jadi saya kalau baca-baca berita gini di umur yang sekarang agak ser gitu ya. Ser ya? Iya, karena aduh apa ini gitu ya. Kok gampang orang membunuh saudara kandung ya? Gitu. Jadi kita pun jadi agak ini apa gitu. Kok sampai keributan macam apa yang membuat nekat gitu untuk menghabisi, apalagi nih saudara membuat kandung, seorang gitu berpikiran untuk menghabisi saudara kandungnya sendiri ya. Apa gitu kan? Iya, jadi ini warga Dusun 3 Desa Talapeta, Kecamatan Estem Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Ini nama korbannya EZT. 35 tahun yang
diduga kuat tewas di tangan adiknya sendiri, adik kandungnya berinisial ST ya. ST, berinisial ST. Korban mengalami sejumlah luka bacok ini di cukup kepala mengenaskan bagian memang. depan, di kepala bagian belakang, tangan sebelah kiri, dan juga telapak tangan nyaris putus. Aduh. Ya, kita tidak dapat visualnya karena serem. Iya, ngeri. Ya, dan itu kode etik tidak boleh kita tampilkan karena berdarah-darah. Ya, kita tadi tidak Memutuskan kebingungan untuk untuk bagaimana cara menutupinya, tidak bisa karena kalau ditutupi gambarnya blur semua. Blur, betul. Kayak film porno ya. Di Blur blur. Jepang ya, oke. Iya, Nah, jadi akhirnya karena blur semua ya udah kita putuskan untuk tidak menampilkan visualnya, tapi kita mendapatkan perkembangan terbaru dari lapangan bahwa pelakunya ST sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang. Ya mungkin kita langsung ke reporter kita, Pak Indra. Pak Indra, halo Pak Indra. Halo. Ya, selamat sore Pak Indra, selamat berlebaran sebelumnya ya Pak Indra. Siap. Ya, ini mana ini wajah Pak Indra ini? Kok nggak kelihatan ini? Apakah semakin gemuk setelah hari raya? Oh, iya baik. Langsung dari Langsung depan di depan Polresta Polresta Deli Deli Serdang. Kabarnya akan segera dirilis kah, Indra? Penangkapan pelaku. Ya, sebelum itu mungkin bisa Jelaskan dipaparkan bagaimana kronologis motifnya kejadian apa, dan juga kira-kira, motifnya bagaimana? Ya, saat ini Bang, saya ini sedang berada di depan Polresta Deli Serdang karena memang nanti sekitar pukul 18 ini pihak kepolisian berjanji akan melakukan press release. Jadi kita teman-teman wartawan masih terus menunggu kegiatan tersebut sementara. Namun untuk saat ini bisa saya sampaikan dari hasil perkembangan terkait kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh adik terhadap abangnya ini. Saat ini perkembangannya benar sekali kalau pelaku atas nama Salmon Tarigan ini sudah ditangkap tadi pagi subuh hari di desa yang sama, Desa Talapeta, Kecamatan ST Milir. Jadi untuk barang bukti ini pihak kepolisian juga sudah berhasil mengamankan parang yang digunakan pelaku untuk membacok korban, seperti itu Bang. Jadi untuk dugaan motif ini sementara pihak kepolisian belum bisa memberikan penjelasan secara detail. Hanya saja dari konfirmasi yang saya lakukan kepada Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuaji, bahwasanya untuk sementara ini motifnya itu karena pelaku ini ada rasa dendam terhadap abangnya sendiri karena memang selama ini abangnya itu dikenal sebagai orang pemarah. Yang pemarah kepada orang tuanya sehingga orang tuanya itu mengalami stroke seperti itu. Jadi makanya dari sini adiknya itu punya rasa dendam terhadap sikap-sikap abangnya selama ini, seperti itu Bang. Berarti karena memang sang adik merasa kasihan melihat orang tuanya akibat perlakuan sang kakak, begitu Bang ya? Ya, sementara seperti itu yang dijelaskan oleh pihak kepolisian. Tapi nanti secara langsung mungkin akan bisa secara detail disebutkan kepolisian pada saat press release. Si sang adik ini ST ini profesinya apa Anda? Kalau bisa kita ketahui. Nah, kalau untuk profesi ini Bang belum bisa disebutkan secara detail kalau kepolisian karena memang kepolisian saat ini masih konsen, penyidik masih konsen dengan motif sebenarnya mengapa sang adik tega berbuat sekeji itu terhadap abangnya sendiri. Jadi ini setelah ditangkap tadi pagi ini langsung diperiksa dan keterangannya ini masih terus didalami Bang, seperti itu. Berarti belum diketahui juga apakah ini pembunuhan yang berencana atau tidak ya? Spontan atau berencana, kecuali ya motif dendam tadi ya kalau betul. Apakah misalnya dia menyiapkan segala sesuatunya, menunggu abangnya ini lengah, karena menurut informasi yang beredar dan juga berita dari Pak Indra tadi,
apa ya, pembunuhannya terjadi di kawasan perkebunan sawit ya, ladang milik keluarga mereka. Iya, benar sekali, Bang. Jadi untuk sementara ini pihak kepolisian menyebutkan itu bahwasanya motifnya ini memang masih persoalan keluarga, tapi mesti demikian ini pihak kepolisian juga masih mendengarkan keterangan dari pihak keluarga, termasuk dengan keterangan dari penjual, maksud saya penjual pedagang sawit, karena memang persoalan utamanya ini adalah kemarin itu pada saat kedua korban ini saling menjual sawit. Hanya saja pada saat tadi saya konfirmasi kepada Kapolres, sawit ini adalah masih merupakan milik orang tua dari masing-masing korban dan pelaku, Bang, seperti itu. Jadi adiknya ini kurang lebih tidak sependapat, abangnya ini melakukan penjualan sawit yang diduga penjual sawit milik orang tuanya, seperti itu, Pak. Berarti kemungkinan ada juga motif-motif lain ya. Ya, itulah yang masih didalami. Benarkah hanya karena persoalan kemarahan sikap abangnya selama ini, atau memang ada hal-hal lain yang baru-baru saja mungkin bisa terjadi dan dialami oleh pelaku, seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Indra atas laporannya. Kita tunggu perkembangannya, terutama ini ya, apa motif yang sebenarnya terjadi. Baik, kita tunggu Indra. Siap, Bang. Nah, itu tadi laporan dari Bang Indra. Ini pelakunya inisialnya ST ya. ST ini saya jadi teringat dengan ST yang lain. ST12? Tidak. Samsul Tarigan. Oh, yang berfoto dengan anggota DPR RI itu loh. Iya. Yang nggak jelas keberadaannya. Iya. Katanya nggak jelas, tapi bisa berfoto. Pak ST ini pemilik hiburan malam yang cukup kesohor lah. Iya. Dalam statusnya DPO dia masih bisa berbagi-bagi kok. Oh, itu keunggulan Pak ST ini memang. Dan ini sama bapak yang sedang di dalam kerangkeng itu ada hubungan? Mungkin ada gesekan sedikit lah. Oh, karena bukan join. Enggak, Pak ST kan dari 3 huruf. Yang ini yang sana 2 huruf. TRP itu 2 huruf gitu. Berarti tidak seiring sejalan ya. Tidak. Yang satu pemain diskotik sama Galian C. Kalau Pak TRP kan dia mainnya pemerintahan. Kerah putih. Tuan Baron juga ya. Ya baik, itu berita kedua. Kita lanjut ke berita yang ketiga. Baik, kita ini ketiga menyangkut apa ini, Bang? Ini seputar Lebaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Bukan seperti tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya dilarang. Belum ada kan? Iya, belum ada. Tahun ini sudah dibuka kembali keran, boleh mudik, boleh bertamasya setelah Lebaran, ke lokasi wisata, semua protokol itu memang harus tetap dijalankan, tapi beberapa pembatasan sudah dilonggarkan, dan karena itu boleh ke tempat wisata. Akibatnya tempat wisata sekarang membludak ramai. Betul. Termasuk ke kawasan wisata super prioritas kita di Kabupaten Toba ya, Bang. Di Danau Toba Parapat. Iya, tapi Pemkab Toba kayaknya nggak mau rugi gitu. Kira-kira. Karena rame akhirnya akan dilakukan pengutipan retribusi. Jadi setiap wisatawan yang datang ke Kabupaten Toba untuk berwisata bakal dikutipi duitnya. Tapi ini resmi ya. Bukan Pak Oga. Yakin Abang bisa berjalan dengan baik dan benar pengutipan ini? Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, karena kayak misalnya di kawasan Kabupaten Karo kan, itu banyak pungli. Begitu ya. Iya, sampai mantan kepala BNN Deli Serdang kan memposting Pak Safwan Hayat kan memposting adanya pungli di Laukawar gitu ya. Jadi tanya ini untuk siapa katanya kan? Untuk pemerintah. Mana apanya? Nggak ada identitas yang nggak ada. Jelas, kemudian kartisnya ada. Kartisnya
praktisnya nggak jelas katanya. Makanya. Nah, ini kayak kita di sini dulu iya. apa namanya kupon-kupon parkir zaman dulu. Oh ya kan? iya betul. Kita lihat udah lecek, kan? Ya kan di situ tertulis 2.000 berubah jadi 3.000. 3.000 gitu pakai ya. pulpen. Iya. Iya. Nah ini Pemkab Toba berencana ingin mengutip duit semua wisatawan, Iya. tapi dengan cara retribusi. Gitu kira-kira. Ya ini ada videonya, coba kita Iya. lihat. Penjelasan dari Kadis. Coba kita lihat. Nah. Nggak ada lagi. Di meja nggak ada. Kasih dulu dia. Udah rame nih. Ini Pak. Tuh. Ini nih. Oh Tuhan. Karena bergaya dia memang ganteng. Sama kita dukungnya kan. Betul. Ini kan. Salah berapa? Sama anu ngatung ada banget. Jadi tak ini kan ada Facebook kan, ada apa udah langsung konfirmasi. Saya nanti ke sana lagi. Yang roda bela lagi aslinya. Iya, kalau aslinya lagi loh dah. Gusto to, kisaran. Buat mana jam 4 pagi, kalau mau jam 10, jam 2 kasar. Mari, itu mari mo kasi. Kapag mo man ay ganda sa. Jadi pagdali ko rin sa jam, wag nga sa markuluban. Merokok lalu kita, Kak. Retribusi masuk daerah wisata kita sekarang ini. Baik Pak, ini retribusi ini kita laksanakan sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2012 untuk PAD Kabupaten Toba Samosir. Ini diberlakukan sejak kapan? Ini kami perlakukan sejak tanggal 30 April sampai dengan hari ini, Bapak. Dan kemungkinan besar masih dilakukan untuk seterusnya atau gimana, Pak? Dan akan berlaku untuk seterusnya. Soal jumlah pengunjung yang datang ke kawasan ini gimana, Bu? Jumlah pengunjung yang datang ke sini dari karcis kami yang terjual itu hari ketiga kita ada sampai 2.500 orang. Hari keempat semalam ya, semalam itu ada 1.700 dewasa dan 800 anak-anak. Kalau untuk karcis ini sendiri, apakah hanya diberlakukan di tempat ini mengingat bahwa di sana ada Pantai Bulbul atau di tempat lain juga seperti Pakodian atau gimana, Bu? Tidak, yang kami perlakukan saat ini Sibola Hotang Sas, Parparean 2, Kecamatan Porsea, Kecamatan Tapahan, Taramunga. Untuk Lumban Bulbul, masyarakat Lumban Bulbul yang mengaku Ketua Pok Darwis tidak menyetujui PAD ini di pengutipan retribusi ini, dan bahkan mereka menyatakan ini adalah ilegal. Punya pemerintah ilegal gitu katanya. Menurut dia. Padahal sebenarnya bisa, Bu, ya. Jelas diatur di Perda itu diatur untuk dewasa Rp2.000, anak-anak Rp1.000, dan yang mengutip itu jelas diatur adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Toba. Nah, apakah hanya di Toba ini yang dilakukan seperti itu, Bu, atau di kabupaten lain gitu? Informasi yang kami dapatkan dari pengunjung yang datang ke sini semalam, katanya di kabupaten lain juga melakukan retribusi, dan yang paling murah adalah di Kabupaten Toba. Ya itu tadi Bang. Tapi kok ada wacana bahasa-bahasa ilegal ya? Kan tadi ada di beberapa tempat katanya. Satu tempat ya, satu tempat itu. Satu atau dua? Satu tadi apa? Yang ketahuan? Yang ketahuan. Oh gitu. Warga di sana, warga adat kurang saya menyatakan bahwa mereka tidak sepakat dengan pengutipan itu retribusi oleh pemerintah. Mungkin mereka yang mengutip. Oh gitu ya. Gitu. Betul. Karena memang di satu sisi niatnya mungkin baik ya pengutipan retribusi, tapi jangan sampai terjadi seperti di beberapa daerah lain. Di sini dikutip, di tengah dikutip, di belakang dikutip, sampai ke tempat
tujuan pun dikutip lagi. Nah, ini itu yang membuat kadang orang malas jadinya, sampai akhirnya pun pelaku-pelaku usaha terdampak juga kan gara-gara aksi-aksi premanisme macam ini kan gitu. Ya kalau dikutip satu ya kutiplah satu gitu kan. Satu saja. Iya kan, jangan resmi sudah kan. Iya. Mungkin petugasnya pakai seragam gitu ya. Enggak kayak tadi tuh ini betul enggak ya gitu ya. Kita pun nanti ya kan? Ini resmi enggak Pak? Resmi katanya. Dia enggak pakai seragam gitu ya. Seragam yang bagus ya. Ya mungkin kita padahal tempatnya bagus ya. Bagus, cantik Bang. Iya, kalau dari kamera ya kita lihat bagus. Mudah-mudahan kalau datang ke sana lebih bagus lagi gitu kan. Nah, ini kita mungkin bisa tanya langsung ke reporter kita Bung Mau. Ya. Halo, selamat sore Maurits. Bung Mau. Bukan mau Sugeng ya, tapi Maurits. Ya, Maurits Pardosi silakan Bung Mau. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang. Selamat sore. Ya. Bagaimana Maurits terkait dengan pengutipan retribusi ini? Kalau kita ini juga dengar tadi penjelasan dari itu Ibu Kadis ya? Ibu PLT Kadis Bu. PLT ya. Itu katanya perdanya sudah dari tahun 2012. Berarti bukan baru. Sudah lama tahun yang lalu dibuat. Ya. Bagaimana kira-kira Maurits penerapannya? Nah, di kawasan Danau Toba memang khususnya di Kabupaten Toba ini sebuah penglihatan yang baru lah. Fenomena baru. Artinya ada pungutan retribusi, biasanya kan nggak pernah. Artinya ini mereka masih mengawali pungutan ini, retribusi ini di awal liburan Idul Fitri tanggal 30 hingga seterusnya. Dimungkinkan demikian Bang, karena informasinya semalam mereka juga ternyata mendapatkan penolakan kan dari Pak Darwis yang katakanlah mungkin lebih dominan di sana, sehingga mereka juga nggak sanggup lebih tegas. Dan kata ibu itu semalam bahwa mereka akan mengklarifikasi itu dan langsung apa alasannya kenapa tidak seperti itu. Itu yang ditolak itu di mana, Maurits? Yang di Luban Bulbul. Pantai juga ya? Pantai juga kah? Pantai juga. Jadi di sekitar ini juga ada 2 pantai setidaknya. Pantai Luban Bulbul dan Sibola Hotang Sas, dan mereka yang mengutip itu retribusi di Sibola Hotang Sas di pintu masuk. Jadi kita tanya juga semalam apakah memang di semua tempat, misalnya di Pakodian, Tarabunga yang notabene juga digandrungi masyarakat ataupun pengunjung. Mereka bilang ya beberapa tempat saja. Ya kita mungkin karena ini baru awal mereka berlakukan, dan selama ini belum pernah ada pungutan seperti itu. Hanya saja ketika berada di lokasi mereka dimintai untuk parkir lah, dan hal itu sudah biasa. Soal harga sebenarnya di sini masih standar Bang, di Kota Balige lah, khususnya Kabupaten Toba masih standar ya. Jadi orang-orang pun seandainya pun pergi mereka dari misalnya orang yang pengunjung sudah pergi ke Samosir lalu datang ke Toba, memang ini tempat wisata yang relatif lebih murah lah. Kita ingatkan waktu dulu di Sibiabia sampai 50.000 waktu itu, dan itu menjadi persoalan karena Sibiabia dulu dikelola oleh pihak swasta, dan kemudian pemerintah mengambil alih dengan menurunkan harga dan memiliki SOP pemungutan yang lebih bagus. Sementara ini tadi kita lihat semalam seperti pungut-pungut gitu aja, macam nggak apa kan. Padahal Kadis di situ karena gitu. Jadi itu yang kita heran. Setara Kadis di sana dan tidak ada misalnya dinas yang resmi, hanya menggunakan ulos saja sebagai pertanda bahwa mereka dari dinas pariwisata, dan orang bisa saja tidak percaya, tidak yakin. Warga sendiri bagaimana, Maurits? Apakah dari pantauan Maurits di sana lah, apakah ketika retribusi itu diberlakukan, dengan kata lain ketika karcis itu diberikan dan diminta tarifnya, para warga yang akan datang ke pantai itu apakah kira-kira menerima atau ada keberatan gitu? Ada tidak? Ya mungkin karena murah Bang, 2.000 untuk dewasa, 1.000 untuk anak-anak, ya dikasih aja. Lagian mereka menggunakan nemtek kan dari dinas pariwisata, jadi yang lengkap dengan stempel Pemkap, agak yakin lah, belum ada keributan Bang. Ya mungkin nanti yang kita takutkan bahwa 3.000 aja kok yang ngapain ribut-ribut barangkali gitulah ya.
Ini cuma 2.000 dipikirnya. Mungkin kalau 50.000 berantem pun jadi tuh. Iya, ya kan. Baik. Oke. Berarti kutipannya 2.000-an lah ya. 2.000 untuk dewasa bang, 1.000 untuk anak-anak. Berarti hitungannya per kepala ya, bukan per kendaraan ya? Iya bang, hitungan per kepala bang. Makanya, dan itu juga sesuatu yang perlu juga mesti ditanya, akan kita tanya lagi soal pemberian karcis itu. Karena bisa saja satu karcis untuk satu mobil, kan gitu kan? Ini bisa jadi menjadi sebuah penggelapan kayaknya. Karena mereka kasih satu karcis, tapi yang bayar 10 orang dalam mobil kan gitu. Maksudnya yang disetorkan ke dinas itu satu karcis, padahal karcisnya itu 10 ya? Iya, gitu, tapi karena kadisnya di sana itu belum menjadi sebuah temuan, mungkin jangan-jangan ikut juga kadis pulang lah ya mungkin ya. Karena karcis itu kan bang hitungannya per blok. Iya betul. Bukan jadi per blok gitu, dikeluarkan karcis kan per blok. Dan itu juga akan mesti kita tanya, karena kemarin yang di sana ibu kadis ya nunggu bupatinya datang dulu dari Bandung, kita tanya lagi bang soal itu. Baik. Iya betul. Baik Moritz, mungkin nanti bisa di follow up lebih lanjut mengenai masalah retribusi ini ya. Satu lagi Moritz, mungkin barangkali bisa sekaligus disampaikan bagaimana kondisi arus lalu lintas di Danau Toba, karena ini weekend arus dan balik. Kemudian juga arus balik. Bukan arus balik ininya, ini kan weekend ya. Masih ada liburan. Libur lebaran 2 hari lagi kan. Betul. Senin baru masuk. Para inilah di luar kita ya. Kita udah duluan masuk kemarin. Nah, di weekend dan di akhir libur lebaran ini biasanya kan ramai nih. Ini seperti di pantai ini kan ramai dan mungkin juga banyak yang ke Danau Toba. Dan informasi kita dapatkan itu ada pemberlakuan one way, satu arah ke sana, dan kemungkinan itu membuat panjang macet ya. Jadi bagaimana Morris? Apakah sejauh ini sudah terlihat kepadatan gitu ya? Mungkin bisa jadi informasi bagi warga yang ingin berlibur datang ke Danau Toba dan kawasan sekitarnya. Nah, seperti kemarin juga kita baru live bang soal itu, tepatnya di pusat kota Balige di Bundaran. Ini hal menarik sebenarnya. Di sini juga terdapat Balige Bypass sebagai alternatif. Cuman kawasan yang daerah pantai yang kerap digunakan oleh pengunjung atau dikunjungi oleh pengunjung itu berada setelah di pertengahan Balige Bypass. Artinya ketika orang masuk ke daerah pantai, mereka nggak mungkin lagi balik dari Balige Bypass bang, tapi dari jalur yang sama. Itu ya. Hanya 2 tempat wisata arah Tarabunga dan Pakodian sana yang kemungkinan bisa masuk dari arah Balige Bypass ketika berangkat dari arah Terutung menuju ke Medan. Jadi sebenarnya yang paling banyak diminati orang justru yang berada di pusat kota ini bang. Artinya pada pukul 6 dan pukul 8 hingga pukul 8 biasanya para pengunjung membludak, dan itu yang membuat suasana arus lalu lintas macet bang. Kalau pagi mulai sampai sore masih aman-aman saja, landai. Tapi kalau dari arah Medan bagaimana Morris? Kalau arah Medan lancar-lancar bang. Itulah hanya pukul 6 karena daerah wisata kan persimpangannya ada di jalan lintas Sumatera persimpangannya. Jadi ketika mereka balik akan ada buka tutup jalan bang. Itu dia. Baik Moritz, barangkali juga nanti bisa juga disampaikan kepada pihak kepolisian, mengingat lokasi wisata ini kan perairan ya. Kita tahu punya story juga menyangkut masalah anak-anak tenggelam, kapal. Iya, enggak ini bang, anak-anak wisatawan. Makanya juga nanti bisa ditanya ke polisi bagaimana pemantauan para wisatawan khususnya di kawasan Danau Toba. Mungkin itu saja Moritz. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus, selamat sore Medan. Terima kasih Bang. Ya itu tadi laporan dari Moritz ya Bang. Jadi retribusinya ternyata 2.000 ya sama 1.000 ya. 3.000 rokok-rokok sebatang lah ya. Kalau kan? 3.000 2.000 nggak wajar lah, itu masuk akal, itu masuk akal, masuk akal sekali. Tapi yang perlu jadi pengawasan itu tadi Bang, benar nggak pengutipannya, misalnya sudah dikutip 10 tapi storannya cuma satu. Nah ini kan harus diawasi gitu ya, agar juga target PAD yang mau dicapai itu bisa
terpenuhi gitu kan. Nah, ini yang harus jadi perhatian bersama lah ya. Khususnya dari Pemkab Toba dan ya aparat kepolisian harus bisa juga memantau lah ya. Ya kan. Nah, itu 3 berita yang bisa disampaikan sore hari ini ya. Ya, kita review tadi yang pertama terkait dengan pelemparan bus. Ini pelakunya primitif ya. Primitif, norak kampungan. Ya, masih udah tahun 2022. Ya kan, masih juga melempar-lempar bus kan. Kayaknya pelakunya perlu digas pakai batu juga kepalanya. Kan? Nah, ini penyelidikan sampai saat ini belum menemui hasil karena saksi utamanya hanya sopir dan mungkin juga beberapa penumpang yang ada di dalam bus itu. Karena kejadiannya tepat di perkebunan, ruas jalan yang ada di kiri kanannya perkebunan sawit, jadi tidak ada CCTV yang bisa merekam itu. Nah, 1 korban meninggal dunia ini Alwi setelah 6 hari menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala sebelah kanan ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan pembunuhan juga. Adik membunuh abang ya. EZT ini korbannya dibacok beberapa tebasan oleh adiknya sendiri. Hingga tangannya hampir nyaris putus tadi, telapak tangannya gitu. ST tadi ya. ST yang mengingatkan arah kepada Pak. Ini Salmon. Ini Salomon. Salomon apa Salmon? Salmon atau Salomon gitu ya. Itulah Salomon kayak nama ikan. Iya. Ikan yang mahal. Mungkin itu. Salomon. Ya, Sulaiman. Salomon. Ya kan? Itu Solomon. Kan mirip. Iya. Salomon, Sulaiman, Salmon. Itu belum tahu apa motifnya, belum diketahui secara pasti. Info yang kita dapatkan adanya dendam karena sang abang ini kerap memarahi orang tuanya dan jual sawit katanya. Dan jual sawit perkebunan milik orang tuanya ya. Orang tuanya sampai stroke katanya ya. Tapi sebentar lagi akan dirilis oleh kepolisian Deli Serdang dan mungkin setelah acara ini nanti Tribuners bisa melihat live-nya ya langsung dari Mapolresta Deli Serdang. Ini yang ketiga terkait dengan retribusi yang dikutip di sejumlah kawasan wisata di Kabupaten Toba. Nah, itu 3 berita ya Bang. Itu 3 berita yang bisa kami ulas hari ini. Dan tadi kami mendapat informasi soal adanya tangkapan. Ini masih informasi adanya tangkapan 34 kontainer berisi minyak goreng di Belawan begitu. Jadi kabarnya petugas Lantamal 1 Belawan mengamankan 1 kapal yang mengangkut 34 kontainer. Tidak tanggung-tanggung ini 34 kontainer berisi minyak goreng. Kalau dikali-kalikan itu 1 kontainer itu kita tadi sempat lihat kontainernya dan kita cari tahu ini kira-kira muatannya 1 kontainer berapa kontainer yang digunakan adalah yang bermuatan kurang lebih 29 ton. 29 ton kalau dihitung 34 kontainer berarti sekitar 986 ton. Nah, jika diuangkan dengan mengikut harga minyak goreng sekarang berarti 1 liternya 24.000 itu kurang lebih 23,6 miliar kerugian negara. Siapakah yang bermain? Siapakah ini? Ya kan? Nah, ini mungkin kami sedang berupaya mencari tahu lebih lanjut menyangkut masalah tangkapan 34 kontainer minyak goreng di Belawan begitu ini ya. Bandel memang ya. Bandel karena sudah mengangkangi perintah presiden. Begitu dan petugas Lantamal patut diacungi jempol karena berhasil mengamankan kira-kira minyak uang goreng negara yang menjadi 23 M yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat dijual ke luar negeri. Mungkin di sana lebih mahal harganya. Ya kan? Karena harga minyak lagi tinggi. Iya, betul. Nah, itu soal minyak goreng. Ya, Bang. Sebelum mengakhiri ini saya juga ingin menyampaikan sedikit saja, Bang. Ya, ini banyak juga nggak apa-apa. Ya, ini karena kebetulan dalam waktu dekat Indonesia akan melaksanakan G20 atau G20. Ya kan? Nah, ini ada kabar bahwasannya Amerika Serikat akan memboikot
Gitu, karena kita ngundang Rusia. Karena adanya keterlibatan Rusia begitu Bang. Nah, ini menyangkut persoalan ini kan ada informasinya, ada menyangkut juga nanti dengan kepentingan Pilpres begitu Bang. Jadi ada kabar begitu menyangkut G20 ini, karena kita tahu Amerika ini kan negara yang lihai. Saya nggak mau bilang dia superpower, tapi lihai begitu ya. Jadi ada informasi sudah ini informasi yang kita tangkap menyangkut operasi-operasi intelijen. Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya begini Bang. Ini kan ada kaitannya nanti dengan Pilpres begitu. 2024. Ya, jangan sampai nanti ada isu-isu seperti tahun-tahun sebelumnya bermain politik politik identitas begitu, menggoreng-goreng isu agama begitu ya, kemudian membenturkan antar kita masyarakat di elemen akar rumput begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi begitu. Ini harus kita hindari karena agenda-agenda politik asing kan gitu kan Bang. Ya kita harus pintar-pintar mencermati gitu ya, dan jangan terlalu fanatik lah untuk persoalan masalah politik ini. Jangan sampai diadu domba gitu ya. Karena persoalan kepentingan Amerika dan Rusia ini kita tahu sendiri, Indonesia tidak ikut blok sana blok sini, kita netral. Karena kenetralan Indonesia sehingga kita mengundang pihak Rusia begitu kan Bang. Dan ini jangan sampai nanti ujung-ujungnya berdampak kepada persoalan Pilpres, kemudian kita jadi seperti dulu lagi berantem sampai ada yang nggak mau menyolatkan tetangganya. Nah, ini yang harus kita hindari sebenarnya Bang. Capek makanya sudah 2 kali pemilihan presiden seperti itu terus. Nah, ini yang harus dihindari gitu. Dan jangan mudah juga diprovokasi ketika ada persoalan, kita harus bisa jernih melihatnya gitu kan. Karena operasi-operasi intelijen ini kan sudah biasa terjadi ya Bang. Bagaimana membuat situasi negara ini keruh begitu ya, agar pimpinan negara bisa ditekan untuk mengikuti kepentingan politik global begitu kan. Nah, ini yang harus sama-sama kita cermati begitu. Saya hanya khawatir Bang ini bisa terulang lagi, makanya ini perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu di grup WhatsApp ya. Ketika mendapat informasi-informasi keluarga ya. Iya, informasi-informasi yang belum A1 coba di searching, dicari gitu, jangan langsung seret-seret dibagi-bagikan. Parah lah yang sudah, kalau terutama untuk WhatsApp keluarga sendiri ya. Iya. Yang sudah belajar dari Google kemarin. Iya, betul. Mencari bagaimana mencari informasi hoax atau bukan begitu ya. Jangan sampai sumber hoax ini itu WhatsApp keluarga. Iya, karena apalagi setelah dikeluarkan dari grup WhatsApp itu kan. Berita-berita sangat mudah sekali, tinggal klik kanan, tinggal set ganti judul jadi. Nah, ini yang poin pentingnya, jangan sampai. Yang paling celaka itu kalau sudah keluar dari grup WhatsApp keluarga. Ini kami ada grup misalnya. Ada satu grup kami. Grup jurnalistik ini. Iya, betul. Jurnalistik, tapi isinya sama. Jadi ada seorang kawan bilang seperti itu. Ini grup jurnalistik atau grup WhatsApp keluarga? Iya, makanya ini juga sebagai jurnalis kan kita harus juga tahu bagaimana cara mencari itu, mencerna apakah itu hoax atau tidak. Jangan asal lempar aja. Ya, betul. Ya, kan? Jangan kayak Bude Sumiati. Tapi poin pentingnya itu Bang, kita jangan sampai diadu domba gitu. Politik ini jangan terlalu serius sekali, jangan. Karena politik ini kan luas ya. Pak Ari nggak pakai tulisan yang politik tai kucing itu? Enggak. Ini politik luas. Kemudian saya dengar ada juga isu-isu bagaimana Jokowi dan Prabowo ingin dibenturkan gitu ya, sehingga terjadi lagi keributan-keributan. Makanya akhir-akhir ini kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sering tampil bersama begitu, ingin menunjukkan ini kita rukun kok gitu. Dan kemarin silaturahmi bersama Bang Didit ya, anaknya Pak Praps kan ke Istana Negara. Bang Didit sudah muncul ke permukaan sekarang ya. Agak gemuk saya lihat. Tapi itu sekali lagi mohon untuk kita sama-sama menjaga suasana Indonesia ini agar lebih aman, lebih nyaman, jangan sampai ribut-ribut, kita bertetangga pun enak. Ya kalau urusan politik ya cukup hanya sebatas pilihan saja lah, jangan sampai yang berkelahi gara-gara
si anu dukung ini, si anu dukung itu gitu ya. Jangan ada lagi istilah kadrun kampret, sudahlah ya. Udah tahun berapa nih masih kayak kadrun kampret. Primitif itu. Betul. Ya. Sementara Korea Utara sudah mulai uji-uji balistik ya. Kita masih sibuk. kadrun kampret. Sementara Kim Jong Un sudah mulai latihan nuklir. Kita masih sibuk. Dia masih sudah persiapan perang dunia ketiga. Ya baik. Mana tahu terjadi pikirnya kan. Aku ngambil posisi di mana ini. Itu. Mungkin itu saja Bang ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak buat para netizen Tribun Medan yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan.